Shalom teman-teman semua. Senang sekali bergabung bersama-sama dengan channel Andre Tunggal di sini dan kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang menjadi kontroversi belakangan waktu ini. Bermula dari saya dikirimkan oleh beberapa subscriber di inbox maupun di personal message yang meminta saya untuk membahas satu video yang dimunculkan oleh pendeta Rubin Adi Abraham. Beliau adalah seorang ketua sinode dari GBI. Dan video kali ini berjudul sesuai dengan pernyataan beliau di video tersebut yang juga diupload di video atau di kanal YouTube pribadi beliau, yaitu beliau mengatakan apologet Kristen adalah preman rohani karena mereka suka menyerang pendeta-pendeta terkenal. Nah, video ini mengakibatkan reaksi yang beragam dari banyak pihak. Dari kelompok apologet sendiri, beberapa teman-teman saya mereaksi dengan negatif. Beberapa bereaksi dengan biasa saja. Sedangkan bagi mereka yang berada di akar rumput yang adalah awam, agak bingung dengan pernyataan dari ketua sinode GBI ini. Dan sedangkan mereka yang berasal dari luar pihak Kristen, malah kemudian merasa bahwa akhirnya ada alasan untuk kemudian menyerang dan menjatuhkan para apologet Kristen. Kita saksikan dulu apa yang menjadi video atau pernyataan dari pendeta Rubin Adi Abraham ini. Mari kita saksikan. Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Nobody, nggak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas, saudara sekalian. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Wow, perkataan yang sangat-sangat keras. Preman rohani. Dan saya pikir nanti sebentar lagi perkataan dari pendeta Rubin Adi Abraham ini akan digoreng juga sama mereka yang senantiasa kompornya meleduk dan kebakaran jenggot ketika para apologet Kristen bersuara, ya. Tetapi anyway, itulah sebabnya kenapa saya ingin kita sama-sama membahas tentang pernyataan dari pendeta Rubin Adi Abraham ini, karena saya yakin bahwa sebenarnya perkataan beliau ini punya konteks dan mari kita lihat secara objektif. Saya berharap bahwa video atau siaran kali ini akan menjadi sebuah pembelajaran buat semua pihak. Baik kepada pihak apologet Kristen sendiri untuk mari kita merenungkan dan merefleksikan diri lagi. Baik kepada pihak dari mungkin para pendeta atau pastor yang diwakilkan suaranya oleh mungkin pendeta Rubin Adi Abraham. Juga boleh sama-sama saling merefleksikan atau kritik begitu ya. Dan juga buat kepada orang-orang Kristen tentu saja jemaat untuk bisa saling melihat ini dengan lebih objektif dan melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Dan apalagi buat mereka yang non-muslim. Saya berharap video ini malah membuat kalian semua melihat bahwa kami tidak anti kritik. Kita akan iris tipis-tipis pernyataan ini sesudah yang berikut ini. Ya, teman-teman, pertama-tama saya ingin katakan dulu bahwa saya minta maaf karena saya tidak bisa live ya, karena saya harus melakukan sebuah pelayanan yang beberapa waktu ini cukup padat ya, sehingga saya harus keluar kota dan saya tidak memungkinkan untuk live di malam hari ini. Tapi anyway, saya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kontennya. Jadi tidak asal ngomong doang ya, tetapi saya berharap bahwa teman-teman bisa mempelajari sesuatu. Dan saya berharap bahwa video ini menjadi video yang kemudian menginspirasi Anda semua ya. Nah, apakah benar bahwa perkataan dari pendeta Rubin Adi Abraham ketika dia mengatakan apologet Kristen adalah preman rohani? Bagi sebagian orang ini tentu menyedihkan sekali ya, karena
saya melihat bahwa jujur ada banyak orang-orang yang diberkati Tuhan melalui pelayanan para apologet. Nah, cuman pertanyaannya, apakah memang benar Pendeta Rubin Adi Abraham sedang menyerang apologet Kristen? Di awal saya ingin harus mengatakan dan disclaimer bahwa saya tidak merasa menjadi bagian dari ciri-ciri apologet Kristen atau yang disebut sebagai preman rohani yang disebutkan oleh Pendeta Rubin Adi Abraham. Jadi saya membuat video ini tidak baper begitu ya. Dan sedihnya adalah pernyataan dari Pendeta Rubin Adi Abraham ini terkesan sedang menggeneralisasi semua YouTuber atau apologet Kristen sebagai preman rohani. Nah, ini yang membuat teman-teman apologet itu tidak terima, gitu ya. Nah, cuman saya meyakini bahwa Pendeta Rubin ini tidak sedang bermaksud buruk. Dia tidak sedang bermaksud untuk menggeneralisir semua apologet Kristen. Karena itu, sebenarnya memang butuh klarifikasi. Dan adalah baik jika Pendeta Rubin Adi Abraham juga bisa memberikan sebuah pernyataan klarifikasi yang jelas. Saya, Andre Tunggal, saya sedang berbicara atas nama diri saya sendiri, tidak merupakan atas nama gereja ataupun institusi apapun. Dan saya ini menempatkan diri sebagai seorang pelayan gereja dan apologet. Jadi saya harus mengakui, saya harus mengatakan kepada Anda semua bahwa mungkin sebagian dari Anda mengatakan, kenapa Bang Andre mau kemudian mengeluarkan video ini? Apa kapasitas Bang Andre? Begitu ya. Saya adalah seorang juga pelayan di gereja secara full time. Saya adalah seorang yang berada di dalam barisan hamba Tuhan. Meskipun saya tidak mau menyebut diri saya sebagai seorang pastor atau pendeta, karena menurut saya jabatan itu punya tanggung jawab yang begitu berat. Ya, saya menghargai rekan-rekan pendeta atau pastor yang melakukan tugasnya dan panggilannya dengan sungguh-sungguh dan setia. Itu saya menghargai sekali. Tetapi di satu sisi saya juga adalah seorang apologet yang dari awalnya saya juga tidak mau menyebut diri saya apologet. Saya cuma ingin menyebut diri sebagai orang biasa saja. Orang Kristen yang kebetulan belajar dan berbagi pengetahuan. Tetapi akhirnya saya menerima sebuah kenyataan bahwa mau tidak mau saya juga disebut sebagai apologet karena saya pun melakukan apologetika dan saya melakukannya dengan sebuah kesungguhan, bukan asal nyablak atau asal ngomong begitu. Jadi saya adalah seorang pendeta, saya adalah seorang hamba Tuhan yang juga melayani di pemberitaan firman Tuhan, tapi saya juga adalah seorang yang cukup aktif untuk bisa membantah tuduhan-tuduhan miring dan negatif dari pihak non-Kristen ya kepada kekristenan, termasuk juga meluruskan segala pandangan-pandangan yang miring dan keliru tentang kekristenan. Karena itulah sebagai seorang pelayan gereja dan juga apologet, saya menempatkan diri dan saya merasa saya cukup punya kapasitas untuk berbicara tentang topik yang dikemukakan oleh Pendeta Rubin Adi Abraham ini. Karena itu, saya ingin mengajak malam hari ini, sebenarnya nggak malam sih, ini sudah mulai pagi. Saya merekam video ini untuk bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua ya. Kita akan melihat atau kita akan membahas tentang perkataan dari Pendeta Rubin Adi Abraham yang saya harapkan bisa kita jadi pembelajaran buat kita semua. Mari kita saksikan satu-satu ya. Banyak orang sekarang saudara jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling bener. Kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Siapa itu? Nobody, nggak ada orang kenal. Tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Ya, teman-teman Anda bisa melihat semua bahwa ada sebuah konteks yang kemudian membuat Pendeta Rubin Adi Abraham mengatakan bahwa apologet Kristen adalah preman rohani.
Sebenarnya dia sedang menyebut tentang sekelompok YouTuber Kristen yang menyebut dirinya apologet. Jadi ada YouTuber-YouTuber Kristen nih yang kemudian dia mengatakan menyebut dirinya apologet gitu ya. Dan ciri-ciri dari mereka yang menyebut diri apologet menurut pendeta Ruben Adi Abraham ini adalah mereka yang sikapnya suka menyalahkan pendeta lain ya. Jadi suka tembak-tembak dengan ayat dan merasa diri paling benar. Ini menurut perkataan dari pendeta Rubin ya. Sehingga bagi pendeta Rubin yang mereka lakukan ini adalah sebuah pansos dengan melalui topik-topik kontroversi dengan menyerang pendeta-pendeta yang terkenal begitu. Nah, dari konteks ini kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan bahwa pendeta Rubin Adi Abraham tidak sedang menyerang semua apologet Kristen. Ini menurut saya ya. Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin teman-teman berpendapat lain, boleh komentar atau silakan tulis di kolom komentar. Tetapi menurut saya, kalau saya melihatnya dengan kepala dingin, sebenarnya pendeta Rubin tidak sedang menyindir semua YouTuber Kristen atau semua apologet, tidak. Tapi dia sedang menyindir YouTuber Kristen yang menyebut dirinya apologet, tapi pansos dengan menyerang pendeta-pendeta terkenal menurut beliau. Kadang kalau saya bilang pendeta terkenal itu geli juga hati saya ya. Nah, itulah sebabnya kenapa saya tidak merasa disindir oleh pendeta Rubin ketika mendengar statement dari beliau ini. Ketika saya dikirimin, saya dengerin, saya putar sekali lagi, saya pikirin, saya pikir beliau tidak sedang menyindir semua apologet Kristen kok. Nah, cuman bagi banyak orang pernyataan pendeta Rubin ini kemudian misleading ya, dalam arti membuat mereka berpikir bahwa pendeta Rubin sedang mengoposisi para apologet Kristen. Dan tentu saja buat mereka yang selama ini meleduk dan kebakaran jenggot gara-gara tuduhan ngawur mereka tentang kekristenan itu dibantah oleh para apologet, itu mereka ini akhirnya kegirangan ya, karena wah ternyata ada pendeta, termasuk pendeta besar dari Kristen sendiri malah menyerang apologet Kristen. Senang mereka. Ya itu sekali lagi mereka nggak ngerti konteks ya. Nah karena itu ada dua hal yang saya ingin bicarakan di sini berkaitan dengan statement dari pendeta Rubin Adi Abraham ini. Yang pertama saya ingin ngomong dulu tentang apologet itu apa. Apologetika itu apa. Saya sebenarnya berasumsi bahwa pendeta Rubin itu tahu apologetika itu apa ya. Tetapi pernyataan beliau itu akhirnya mungkin juga bagi orang awam itu akhirnya menganggap bahwa semua apologet seperti yang beliau katakan tadi. Dan bahkan juga mungkin bagi sebagian pastor yang juga selama ini dikritik dan bingung juga gitu ya menyikapinya bagaimana, akhirnya juga merasa bahwa tuh kan apologet ya begitu, makanya jangan jadi apologet. Nah, saya khawatir kayak begini nih nanti pemikirannya. Saya mau meluruskan, apologet itu apa sih? Apologetika itu apa sih? Dan saya juga ingin ngomong tentang fenomena pansos ya. Yang saya ingin angkat dan saya ingin kita sama-sama melihatnya dengan benar. Jangan lihat dari satu sisi ya. Oke, saya pikir kita mau belajar dulu ya. Apologet itu apa sih? Apologetika itu apa? Nah, buat teman-teman yang selama ini dengerin apologetika, apologet, tapi apa sih itu kira-kira? Nah, apologetika itu adalah cabang dari ilmu teologi, ya teologi Kristen, yang berusaha untuk menyediakan pembenaran rasional, ingat ya, pembenaran rasional dari klaim-klaim kebenaran iman Kristen, ya. Jadi ini bukan yang nggak benar dibenerin, bukan. Tetapi ini berbicara tentang upaya untuk membuat orang-orang mengerti secara rasional, melihat kebenaran Kristen, ya. Dan anyway ini yang ngomong adalah seorang apologet bernama William Lane Craig ya. Dan beliau ini salah satu orang yang saya suka sekali ide-ide pemikirannya, tulisannya, ya. Jadi apologet itu berasal dari apologetika tadi. Ya, jadi mereka adalah seorang apologet. Jadi yang melakukan apologetika adalah seorang apologet atau apologist. Mereka adalah orang yang melakukan pembelaan iman Kristen melalui klaim yang rasional. Rasional maksudnya bisa diterima oleh akal sehat secara secara logika begitu ya.
Semua orang menurut saya pada dasarnya itu berapologetika. Menurut saya. Semua orang tanpa terkecuali, atau lebih tepatnya semua orang Kristen, itu pada dasarnya berapologetika secara basic. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua orang pasti melakukan pembelaan tertentu tentang iman Kristen. Ya, tentang apa yang diimaninya, atau apa yang menjadi agamanya katakanlah. Cuman sekarang masalahnya adalah upaya apologetika yang dilakukan semua orang itu belum tentu ya dilakukan secara rasional. Itu belum tentu. Makanya saya mengatakan semua orang pada dasarnya melakukan apologetika pasti. Ketika ditanya kenapa kamu percaya dan bagaimana, pasti dia melakukan upaya apologetika. Tetapi masalahnya adalah tidak semua orang bisa disebut seorang apologet. Nah, itu masalahnya. Tidak semua orang bisa disebut apologet. Kenapa? Karena menjadi seorang apologet itu artinya orang itu secara sungguh-sungguh melakukan upaya apologetika dengan bertanggung jawab. Dengan belajar, dengan rasional, dengan mempelajarinya, mengamatinya, memikirkannya, dan kemudian memberikan pembelaan yang terstruktur. Makanya saya bilang, semua orang bisa berapologetika, tetapi tidak semua orang bisa menjadi apologet yang memang secara mengkhususkan diri melakukan apologetika. Itu tidak semua, begitu. Nah, karena itulah saya mengatakan bahwa ada seorang yang melakukan apologetika dengan keseriusan. Tapi masalahnya ada juga yang menyebut dirinya dengan sebutan apologet, tetapi sebenarnya memakainya dengan motif yang lain. Secara jujur saya harus mengatakan demikian. Karena saya ada dalam dunia tersebut dan saya mengamati. Saya melihat ada orang-orang yang sebenarnya mungkin seperti perkataan Pendeta Rubin Adi Abraham melakukan pansos. Bisa jadi begitu ya, dengan menggunakan apologetika atau berapologetika karena ini isu yang ramai mau dilirik orang, begitu ya. Nah, sehingga ketika Pendeta Rubin Adi Abraham mengatakan ada YouTuber mengaku apologet. Ya, kalau tadi saya sudah self-kritik kepada kelompok apologet karena saya pun seorang apologet, maka saya pun ingin melakukan self-kritik kepada mereka yang menyebut dirinya pastor, hamba Tuhan, begitu. Fenomena YouTuber yang mengaku apologet sebenarnya sama saja menurut saya dengan fenomena orang Kristen yang mengaku pastor. Karena sama halnya ada sebagian orang menyebut dirinya apologet. Ini saya ingin melakukan sebuah pernyataan balik juga kepada Pendeta Rubin Adi Abraham dan rekan-rekan hamba Tuhan. Ada sama halnya orang mengaku diri sebagai apologet itu banyak dan mudah. Padahal belum tentu mereka berapologetika dengan benar. Masalahnya adalah sama juga dengan sebagian orang yang menyebut dirinya pastor atau pendeta. Apalagi ada gereja-gereja tertentu yang dengan mudahnya mempendetakan seseorang tanpa kualifikasi yang benar. Saya pikir ini kita sebagai seorang atau berada dalam lingkungan hamba Tuhan harus self-kritik ya. Harus berani untuk mengkritik diri sendiri ya. Atau bahkan mengkritik institusi sebagian, tidak semua ya, sebagian gereja juga yang mudah sekali mempendetakan seseorang. Jadi pendeta muda lah dan sebagainya. Hanya sekolah 3 bulan, lalu kemudian tidak belajar baik dengan utuh, udah jadi pendeta. Nah, saya pikir ini fenomenanya sama saja. Kalau yang dikritik adalah ada YouTuber mengaku diri apologet, maka ini adalah hal yang sama. Ada aktivis yang kemudian tiba-tiba jadi pendeta, jadi pastor. Nah, sebagian dari pastor dadakan itu akhirnya tidak memperlengkapi jemaat dengan semestinya dan sibuk untuk meninabobokan jemaat dengan doktrin-doktrin yang dangkal. Misalnya ada seorang pendeta, berprofesi pendeta. Saya pikir tidak ada salahnya saya ngomong. Kenneth Copeland dari Amerika yang mengajarkan kepada jemaatnya bahwa Alkitab itu mengajarkan untuk menjadi seorang kaya. Jadi kalau jadi orang miskin itu ada salahnya, ada yang salah, ada dosanya. Bahkan dalam video yang lain dia mengatakan bahwa orang miskin itu seperti
kelompok iblis katanya. Seorang Kenneth Copeland pun menurut media di luar dan akhirnya banyak sekali yang akhirnya menyetujui bahwa dia melakukan atau menjual ayat-ayat firman Tuhan untuk kekayaan pribadi, dan dia mengajak atau menggalang dana uang jemaatnya untuk membeli jet pribadi. Bagi saya, seorang pendeta full timer, it's too far, terlalu jauh untuk membeli jet pribadi. Itu terlalu jauh, terlalu kelewat batas menurut saya. Itu tidak layak dilakukan oleh seorang full timer pendeta, begitu ya. Bahkan ada juga pendeta yang secara terang-terangan, yaitu Creflo Dollar ya. Dia ini menggalang dana untuk bisa membeli jet pribadi, begitu ya. G650 ini adalah sebuah pesawat jet pribadi yang dia mematok bahwa orang yang mau menyumbang itu harus minimal $300. Buat saya, jujur kata, saya melihat ini adalah sebuah jualan. Agama dijadikan sebuah jualan, dan bagi saya ini tidak layak untuk dilakukan seorang hamba Tuhan, seorang yang mengaku dirinya hamba Tuhan. Makanya kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah pester dadakan. Yang kenapa saya katakan ini dadakan, karena mereka tidak melalui pendidikan formal yang terakreditasi dengan baik, dan mereka tidak melalui ujian pelayanan yang baik, dan akhirnya muncul menjadi terkenal dengan cepat terkenal, dan kemudian boom ya, diikuti oleh banyak orang yang sedihnya dibodohi oleh ajaran-ajaran mereka yang dangkal ya. Mereka tidak memperlengkapi jemaat dengan semestinya, dan mereka hanya meninabobokan jemaat, dan kemudian pada akhirnya demi kepentingan diri sendiri. Mohon maaf saya ngomong agak belak-belakan ya. Dan Anda mungkin bertanya, kenapa saya tidak memakai contoh pester dalam negeri? Saya tidak ingin menyinggung, dalam arti saya tidak ingin mempermalukan rekan-rekan hamba Tuhan di dalam negeri, karena saya berharap bahwa melalui video saya ini juga menjadi self-reflection ya, menjadi sebuah refleksi pribadi buat para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan, teman-teman semua ya, baik itu para senior maupun mereka yang juga baru masuk dalam dunia pelayanan secara full time ya. Saya tidak ingin menyebut nama 1-2, tapi saya berharap bahwa kita yang menjadi seorang hamba Tuhan juga harus merefleksikan diri ya, bahwa kita itu harusnya memperlengkapi jemaat dengan semestinya, mengajarkan jemaat akan iman Kristen atau dasar iman Kristen yang benar. Jangan meninabobokan dengan ajaran-ajaran dangkal yang bagi Paulus sebut sebagai susu, bukan makanan keras, karena kamu terbiasa, kata Paulus, menjadi anak kecil secara rohani. Tanpa sadar, hamba-hamba Tuhan menjadikan jemaatnya bayi-bayi rohani terus-menerus, hanya dengan mengajarkan hal-hal yang dangkal. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada gereja yang datang pada saya dan memohon atau meminta untuk bisa dibimbing secara rohani. Saya bilang saya tidak akan mungkin melangkahi otoritas gembala kalian. Tetapi saya boleh, kalau saya melakukan seminar-seminar atau sesi-sesi boleh. Mereka mengeluhkan, teman-teman atau rekan-rekan, mereka mengeluhkan bahwa, aduh, kami tidak merasakan iman kami dibina. Khotbah setiap minggu hanya ngomongnya 7 langkah memperoleh kesuksesan, 3 langkah melakukan terobosan finansial, 5 langkah ya mengalami kemenangan, hidup berkemenangan. Pokoknya 7 langkah, 3 langkah, 5 langkah, 4 kunci keberhasilan, begitu-begitu khotbahnya. Akhirnya jemaat itu hanya cuman ada dalam euforia kesuksesan, euforia kebahagiaan, euforia yang pada akhirnya ketika diperhadapkan dengan ujian iman mereka, goyang semua. Karena mereka tidak disiapkan dengan konsekuensi memikul salib. Ya. Apalagi diperhadapkan dengan
tuduhan-tuduhan dari luar Kristen, ya. Wah, ketika dibilang, "Mana coba cari Alkitab Yesus tidak ada menyebut dirinya sebagai Tuhan." Modar semua, ya. Ketika dikatakan bahwa yang video terakhir saya bikin, Nabi Muhammad itu dinubuatkan dalam Alkitab, langsung gampang belok semua. Ya, nggak semua ya, sebagian gampang belok. Akhirnya orang-orang Kristen ini tidak diperlengkapi, dan ini yang membuat saya jadi sedih. Kenapa? Karena kalau menyebut dirinya sebagai seorang pastor atau pendeta, yuk perlengkapi jemaatmu dengan baik begitu. Nah, karena itu kepada Pendeta Rubin Adi Abraham, ini adalah sebuah saran saja. Munculnya para apologet itu karena, mohon maaf, gereja belum cukup melakukan tugasnya. Yang pertama, di dalam memperkuat pemahaman iman Kristen. Ya. Kenapa Tuhan kita itu Trinitas? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau gitu Tuhannya orang Kristen itu satu apa tiga? Itu udah membingungkan tuh buat sebagian jemaat. Jadi bilang satu, tapi waktu dihitung Bapa, Putra, Roh Kudus tiga. Jadi satu apa tiga? Nah, itu kan tidak dilakukan dengan cukup baik oleh gereja. Saya pikir dalam pengalaman pelayanan saya selama 11 tahun ini. Tidak dilakukan oleh gereja dengan baik. Apa itu keselamatan? Apakah percaya Yesus saja langsung masuk surga? Ini kan tidak dilakukan dengan baik. Jadi kita ada dalam jargon-jargon kekristenan, tapi ketika diajak berpikir kritis, goyang tuh jemaat. Jadi, mohon maaf, apologet ini muncul karena gereja belum cukup melakukan tugasnya. Yang kedua, gereja juga belum cukup memperlengkapi jemaat dalam menghadapi tuduhan-tuduhan terhadap iman Kristen. Bahkan gereja mungkin harus mengakui bahwa sebagian anak-anak muda kita yang kritis memilih keluar dari gereja. Kenapa? Karena gereja tidak melakukan perannya. Saya ketika ngomong gereja ini, saya tidak sedang berkata bahwa saya lebih baik dari gereja. Tentu tidak. Tetapi saya ngomong secara generalisir. Tidak semua, tetapi sebagian besar saya pikir demikian. Fenomena munculnya apologet karena gereja belum cukup melakukan tugasnya ini, dan apologet akhirnya mengambil tempat untuk melakukan tugas pembinaan iman, dan juga memberikan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan iman Kristen. Saya pikir harus diakui ini. Ketika jemaat bingung dengan berbagai tuduhan terhadap Kristen, pertanyaan saya adalah, para pastor itu kemana? Video di depan ini adalah thumbnail dari video saya video apologetika pertama saya, ya, di YouTube. Jadi sebagian polemikus Muslim atau mereka yang kebakaran jenggot dan kompornya meleduk gara-gara jawaban-jawaban apologetika yang saya berikan di YouTube, itu mereka berpikir bahwa saya ini atau mereka sering mengatakan bahwa, ini apologet Kristen yang suka cari gara-gara duluan. Enggak. Video ini adalah bukti bahwa ini adalah jawaban saya terhadap seorang ulama. Anda bisa tahu sendirilah, ulamanya adalah Ustadz Abdul Somad. Yang pada tahun itu, tahun 2019 kalau saya tidak salah. Tahun 2018 kalau saya tidak salah. Melakukan yang namanya statement di dalam salib Kristen itu ada jin katanya. Dan itu bukan orang Kristen yang mulai. Mereka yang mulai, begitu ya. Dan waktu itu jujur jemaat resah dan bingung. Orang Kristen resah, kenapa disebutkan dalam salib ada jin? Dan saya kemudian membuat video pertama saya ini, video apologetika pertama saya ini, sebagai sebuah jawaban. Dan waktu itu tanpa saya duga juga, viral dan kemudian tersebar di kalangan orang Kristen dan gereja-gereja. Pertanyaan saya adalah, ketika saya memulai pelayanan apologetika ini, pada saat itu belum banyak, saya kira. Ya, adanya di Facebook, tapi di YouTube hampir bisa dibilang, mohon maaf kalau saya keliru, tapi saya adalah salah satu yang merintis pelayanan ini. Merintis dunia apologetika. Yang pertama-tama muncul begitu ya. Tentu bukan saya yang pertama, tapi saya pikir saya termasuk generasi pertama. Pertanyaan saya, kemana para pastor yang katanya pendeta-pendeta terkenal itu? Kemana?
Apakah para pastor melakukan sebuah upaya yang terstruktur untuk memberikan jawaban? Video apologetika saya berikutnya adalah ketika saya memberikan surat terbuka untuk Yahya Waloni yang secara brutal, saya pakai kata ini, brutal, menghina-hina iman Kristen, ajaran Kristen, praksis Kristen, semua yang berbau dengan kekristenan dihina dan direndahkan oleh Yahya Waloni di sosial media waktu itu. Saya membuat surat terbuka. Dan itu pun terjadi bertahun-tahun sebelum Yahya Waloni ditangkap. Pertanyaan saya, ketika jemaat bingung dengan berbagai tuduhan terhadap kekristenan ini, para pastor itu kemana? Kemana para pastor yang katanya terkenal itu? Kemana? Nah, ini menjadi self-kritik saya harap kepada para pendeta atau yang menyebut dirinya pastor. Jangan antipati dengan yang namanya apologet. Jangan antipati dengan apologetika. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa para apologet ini pansos. Panjat sosial itu adalah sesuatu yang wajar dalam dunia sosial media. Perhatikan, jangan salah tangkap dengan perkataan saya. Saya tidak mengatakan, oh kalau gitu mari kita pansos. Oh, tidak. Saya ingin mengatakan panjat sosial itu wajar dalam sosial media. Kenapa? Begini, kalau Anda terlibat dalam dunia sosial media, Anda terlibat secara bagaimana algoritma berpikir sosial media, maka Anda akan paham bahwa mau tidak mau, seorang yang ingin membesarkan pengaruhnya di dunia sosial media, itu harus membahas hal-hal yang memang ramai dibicarakan, atau katakanlah orang-orang tertentu membicarakan orang-orang yang terkenal. Supaya apa? Supaya videonya atau kontennya bisa direkomendasikan. Itu wajar. Dan sebenarnya meskipun bukan seorang sosial media pun, seorang yang bergerak di bidang sosial media pun, katakanlah pastor begitu, itu pun melakukan yang namanya panjat sosial dalam konteks tertentu. Ya, dalam hal misalnya dia membahas hal-hal populer, itu pun yang disebut sebagai panjat sosial. Cuman kata pansos ini kan sudah negatif hari ini, ya. Negatif karena apa? Dianggap cuma cari sensasi doang gitu. Nah, cari sensasi atau melakukan sesuatu yang sensasional itu perlu, tapi dilakukan secara etis. Itu yang membedakan antara orang Kristen dan tidak. Ya. Seorang Kristen itu seharusnya memperhatikan prinsip etis dalam melakukan pansos. Membahas hal yang viral boleh, membahas tokoh yang viral boleh, tapi harus dilakukan secara etis, bukan hanya dilakukan secara serampangan dan bodoh. Anyways, video saya kemarin nama saya digorengkan untuk dipansos, untuk menjadi bahan pansos oleh beberapa channel polemikus Muslim. Nama Andre Tunggal dipakai, ya Andre Tunggal. Kenapa? Karena singgung Andre Tunggal langsung view-nya tinggi, ya. Saya bukan mau bilang saya terkenal, saya juga nggak demen untuk jadi orang terkenal. Tapi saya melihat akhirnya ada tuh ya si mualaf yang katanya mantan pendeta itu, dia pakai nama Andre Tunggal ngebahas tentang sawah. Apa hubungannya sawah dengan Andre Tunggal? Ada beberapa video yang lain membahas tentang Andre Tunggal, tetapi tidak membahas argumen saya, cuman putar video saya terus ketawa-ketawa. Itu namanya pansos, ya, yang tidak dilakukan secara etis. Nah, kami para apologet Kristen harus punya standar dan harus dilakukan secara etis. Yang saya harus akui bahwa tidak semua apologet Kristen itu melakukannya dengan etis, ya. Memang ada yang mengaku sebagai apologet karena alasan pansos, itu ada. Termasuk menyerang pendeta-pendeta terkenal itu. Jadi mohon maaf kepada para rekan-rekan pastor, pendeta yang mungkin tersinggung. Karena apa? Karena digoreng habis-habisan oleh para orang-orang yang menyebut dirinya apologet, begitu ya. Nah, cuman saya ingin mengajak sekali lagi, mari kita kritik diri sendiri juga ya. Bukankah respon yang dinantikan jemaat adalah respon para pastor yang tadinya dikritik itu, meresponinya seperti karakter Kristus dong, gitu loh. Jadi jangan anti kritik, ya. Nah, saya sayangkan adalah
kita hanya bisa, kita tidak menjawab kritik orang. Kita hanya bisa kemudian melakukan ad hominem, ya. Kita hanya menyerang karakter atau menyerang pribadi dari si pengkritik dengan sebutan, wah ini pansos, dengan sebutan, wah kamu ini apologet. Mohon maaf ya, bahkan perkataan pendeta Rubin Adi Abraham juga dipakai, wah kamu ini preman rohani. Cuman bisa ad hominem, kamu tidak menjawab kritiknya. Harusnya kan kita jawab kritiknya, kan begitu kan ya. Kita saksikan dulu video berikutnya ya dari pendeta Rubin. Tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang gak jelas saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Ya, jadi pendeta Rubin Adi Abraham kemudian mengatakan bahwa siapa mereka gitu kan ya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak terkenal atau orang-orang yang tidak diketahui, tahu-tahu muncul dan terkenal karena menyerang pendeta terkenal. Lalu kemudian membuat orang jadi imannya digerogoti. Nah, dalam hal ini saya rasa ada poin-poin yang saya setuju dengan pendeta Rubin Adi Abraham. Ketika dikatakan background para apologet, saya kasih tanda kutip, pengkritik pastor ini kadang tidak jelas. Oh, saya setuju. Ada sebagian yang tidak jelas. Jadi mereka cuman muncul, oh iya videonya rame ya kalau saya membahas tentang misalnya pendeta si itu ya. Atau saya membahas si ini, atau saya membahas tentang agama lain. Wah, rame ya. Wah, pengen nih gitu bikin video lagi yang viral begitu ya, yang kayak begini. Nah, cuman kadang background mereka memang tidak jelas. Dan menurut saya background itu akan menolong untuk supaya bisa melihat sesuatu dengan clear ya. Meskipun saya kok yakin bahwa memang tidak semua harus benar-benar menjadi pendeta begitu. Nanti kita akan bahas. Saya pun setuju kalau bahwa jemaat, ada iman jemaat yang akhirnya digerogoti menurut istilah dari pendeta Rubin dan hatinya pahit. Itu saya setuju. Jadi ada jemaat-jemaat yang tidak mampu melihat kritik begini ya, yang namanya diskursus atau wacana. Lalu kemudian akhirnya kepahitan gitu. Saya setuju, ada yang kayak begitu ya. Dan ketika pendeta Rubin Adi Abraham mengatakan bahwa sikap para apologet ini seperti preman rohani, saya ingin mengatakan bahwa ya mungkin bisa dibilang demikian ya. Sebagian mereka yang memang melakukan apologetika dengan tidak bertanggung jawab ya, dengan tidak bertanggung jawab dan tidak etis caranya. Ya, saya cukup setuju dalam batas-batas tertentu dengan statement dari pendeta Rubin Adi Abraham. Yang saya tidak setujui adalah ketika pendeta Rubin mengatakan, lihat track recordnya, menggembalakan di gereja mana, pelayanannya apa. Bagi saya, begini Pak Rubin Adi Abraham, kebenaran adalah kebenaran, siapapun yang menyampaikan. Bahkan jikalau maaf, seorang tukang becak menyampaikan kebenaran kepada kita, itu kebenaran. Bukan karena dia harus menjadi seorang doktor S3 dulu, baru saya mau mendengarkan perkataan dia. Jika dia mengatakan kebenaran, why not? Kebenaran adalah kebenaran. Siapapun dia, jemaat biasakah, hanya usher, hanya satpam gereja, jika dia mengatakan kebenaran, kebenaran adalah kebenaran. Saya rasa tidak layak kalau kita kemudian mengkategorikan atau memfilter seseorang yang layak berkata kebenaran itu berdasarkan dia pernah menggembalakan gereja atau tidak. Menurut saya itu tidak tepat. Tidak tepat ketika kita mengatakan oh yang boleh didengar adalah mereka yang sudah melakukan pelayanan begini dan begitu, apalagi sudah punya karunia begini dan begitu. Menurut saya itu tidak tepat ya. Meskipun track record pelayanan itu perlu untuk menjadi seorang yang punya sebuah otoritas tertentu di dalam mengambil keputusan atau mengeluarkan statement. Tetapi saya rasa semua orang bebas berpendapat
Dan kita harus melihat pendapatnya itu benar atau tidak, bukan berdasarkan siapa dia. Begitu. Nah, saya pikir memang betul bahwa terbuka kemungkinan bahwa yang disampaikan para preman rohani itu dalam tanda kutip, itu ya memang benar. Jadi kebenaran itu bukan tergantung dia menggembalakan gereja atau tidak. Bahkan saya pikir kebenaran itu bahkan bisa disampaikan oleh seorang jemaat yang sudah sepuh di gereja, ya. Meskipun dia tidak menggembalakan gereja, meskipun dia adalah seorang jemaat biasa, tapi ketika dia berkata, jika itu benar, kenapa tidak? Begitu. Malah menurut saya lebih elok jika para pastor itu menjadi humble. Pelayan Tuhan, setinggi apapun jabatannya di gereja, bukankah seharusnya tetap harus rendah hati, menerima masukan, menerima kritik? Benar demikian, bukan? Dan jika kritikannya benar, saya pikir harus disikapi dengan rendah hati. Jika kritiknya keliru, sikapilah dengan penjelasan yang baik. Jadi saya juga ingin mengajak untuk para pastor ini self-reflect, ya, merefleksikan diri lagi. Lebih elok lah kalau misalnya para pastor ini jangan anti kritik. Humble gitu loh, rendah hati. Kalau kritiknya benar, terima. Jangan berkilah, jangan kemudian menyerang atau menuduh balik. Saya rasa itu tidak pantas, ya. Karena itu pesan kepada sesama hamba Tuhan. Jangan sombong karena posisi, ya. Banyak jemaat tidak sekolah teologi mungkin, tapi karakter rendah hati mereka itu patut ditiru, ya. Dan jangan hanya karena kita itu hamba Tuhan, ironisnya kita lupa menghamba. Bahkan malah menggeser Tuhan, lalu kita jadi anti kritik. Kita merasa diri kita sudah jadi pastor terkenal, lalu kemudian kita sudah tidak lagi bisa dikritik oleh siapapun, ya. Jadi Pendeta Rubin, saya juga ingin mengatakan bahwa tidak semua pelayan Tuhan itu harus terbukti menggembalakan jemaat di gereja. Misalnya saya ngomong aja tentang apologet, ya, karena yang dibahas itu kan menyinggung nama apologet. Seorang apologet masa-masa awal gereja bernama Justinus Martir misalnya. Dia adalah seorang yang kemudian melakukan atau menulis tulisan-tulisan yang bersifat apologetis, membela iman Kristen, begitu ya, berdasarkan klaim-klaim rasional. Tetapi sejauh yang saya tahu, Justinus Martir ini adalah seorang pengajar dan bukan seorang penggembala gereja terkenal. Oh tidak. Dia hanyalah seorang pengajar yang kemudian secara aktif menulis tulisan-tulisan yang melawan serangan-serangan dari pihak luar Kristen. Atau misalnya Origen dari Alexandria. Dia juga adalah seorang, bisa dikatakan seorang akademisi, seorang yang menulis, ya, seorang yang melakukan pembelaan iman Kristen. Sejauh yang saya tahu dia tidak menjadi seorang penggembala di gereja dan sebagainya, sejauh yang saya tahu. Jadi kita mesti mengakui bahwa dalam gereja itu bukankah kita ada tahapan-tahap, ada posisi-posisi sebagai pengajar, sebagai penggembala, sebagai masing-masing gereja itu punya pelayan-pelayan yang memang bukan harus terpatok pada udah menggembalakan gereja berapa lama, menggembalakan gereja berapa besar, bukan itu saya rasa, ya. Nah, karena itu saya rasa kritik juga kepada para apologet, ya, mari kita juga saling reflect, ya. Ada cara yang baik untuk menyampaikan kritik. Berasa Pendeta Rubin Adi Abraham itu menyuarakan para pastor yang sakit hati oleh Anda, para apologet. Yang padahal menurut saya sih sebenarnya apologet juga harusnya etis, ya. Pansos itu boleh, tapi caranya mesti etis. Ada etikanya, begitu. Apalagi terhadap sesama pelayan atau sesama orang Kristen. Mari ada etikanya. Kritik itu boleh, tapi harus dipimpin oleh roh yang membangun. Ya, roh yang membangun. Jangan hanya bertujuan menghancurkan. Itu harusnya tidak menjadi semangat Kristen, ya. Dan selidiki motif hati kita. Apa bedanya kita dengan para pastor yang kita kritik? Jika pada akhirnya kita pun tidak setia pada perkara ini. Jika pada akhirnya tujuan akhirnya hanyalah sekadar untuk
finansial atau popularitas, ya jangan kita lakukan. Karena pada akhirnya apa bedanya dengan kita dengan apa oknum-oknum pastor yang kita kritik itu, ya. Saya pun sebenarnya bukan tidak pernah membuat konten yang mengkritik kekristenan. Saya juga pernah mengkritik oknum-oknum pastor-pastor yang menurut saya sudah terlewat batas, ya. Misalnya mereka yang mengajarkan tentang perpuluhan, yang meneror jemaat untuk membayar perpuluhan karena kalau tidak Tuhan akan mengutuk. Kalau tidak membayar perpuluhan, nanti ada musibah. Bahkan mengajarkan harus bayar perpuluhan supaya apa? Diberkati Tuhan. Saya kira itu adalah pengajaran-pengajaran yang berlebihan dan tidak pantas diajarkan karena kita sedang membelokkan apa yang menjadi pesan firman. Nah, kepada hamba-hamba Tuhan ini saya blur mereka. Saya berusaha seetis mungkin berkaitan dengan hal yang beginian, ya. Saya bantah ketika ada yang mengatakan gereja itu seperti restoran Padang. Kamu makan di situ, bayar di situ. Saya pikir harusnya semangat gereja nggak begitu ya. Nah, saya berusaha seetis mungkin dan saya gali ayat-ayat tentang perpuluhan, ya. Nanti mungkin linknya saya taruh, ya. Jadi saya gali dan saya bahas. Saya lakukan ini dengan bertanggung jawab. Bahkan kepada pandangan yang mengatakan, oh ini pasti gereja karismatik ini isinya duit melulu. Saya pun mengangkat contoh ada gereja karismatik yang tidak ngomong soal duit kok. Bahkan perpuluhannya tidak masuk kantong pendeta kok. Ya, jadi perpuluhannya pun dipakai untuk pelayanan gereja dan saya berusaha seetis mungkin. Jadi seobjektif mungkin, berimbang pemberitaannya, jangan cuman ngomong hal yang sensasional terus ujung-ujungnya membuat orang sakit hati gitu ya. Membuat jemaat sakit hati. Sebagai sebuah penutup teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa apologetika itu seperti 1 Petrus ayat 3, pasal 3 ayat 15 mengatakan, kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu memberikan pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saya kira ayat ini adalah ayat yang cukup lengkap. Memberitahu kepada kita bagaimana seharusnya orang Kristen itu. Yang pertama, orang Kristen itu harus memberikan pertanggungan jawab. Karena Petrus mengajarkan ini atau menuliskan ini kepada jemaat. Jadi jemaat itu harus siap memberikan pertanggungan jawab, yaitu berapologetika. Ya. Pertanggungan jawab ini, atau dalam bahasa Yunaninya apologian, itu adalah sebuah bagian dari kehidupan orang Kristen, di mana orang Kristen harus bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang iman kita. Begitu ya. Tetapi orang yang melakukan apologetika itu harus menguduskan Kristus, atau dengan kata lain, dasarnya itu adalah harus mengasihi dan melayani Kristus. Bagaimana caranya mempertanggungjawabkan iman? Kontennya adalah pertanggungjawaban iman. Caranya bagaimana? Caranya harus rendah hati, lemah lembut, dan menghargai. Saya kira hal ini penting supaya kita tidak lagi memperburuk citra apologetika yang saya pikir belakangan ini juga mungkin dipakai sebagian orang sebagai komoditi, ya. Kita harus akui itu. Tapi ya marilah kita belajar menunjukkan kekristenan yang elok, yang indah, bukan dengan cara yang demikian ya, bagi orang-orang non-Kristen apalagi. Apologetika yang hidup itu adalah ketika seorang William Lane Craig mengatakan begini, lebih daripada itu, hidup kita itu adalah cara yang paling ampuh untuk membawa orang kepada Kristus. Itu adalah apologetika yang sejati, ultimate apologetic. Ultimate apologetic is your life. Saya setuju dengan pernyataan ini. Dan menurut saya, apologetika menjadi sia-sia ketika tidak disertai dengan kesaksian hidup yang baik. Saya berharap bahwa semoga konten seperti ini boleh memberikan pencerahan kepada setiap Anda ya yang menyaksikan video saya.
kepada orang-orang Kristen yang dibiaskan dengan apologetika yang terjadi di lapangan. Baik itu para mereka yang menyebut diri apologet, tapi ya mungkin harus diakui bahwa ada unsur pansos yang tidak bertanggung jawab juga. Maupun juga kepada para pastor yang selama ini memandang negatif para apologet. Saya harap semoga sebagai sesama hamba Tuhan, kita belajar dengan rendah hati. Baik itu para pastor yang terkenal atau bahkan para apologet yang menyebut dirinya apologet. Mari kita belajar sama-sama. Saya kira itu saja dulu konten saya kali ini. Doakan dalam pelayanan-pelayanan yang sedang dikerjakan, dan semoga saya juga bisa tetap terus bisa menghadirkan konten yang berkualitas buat Anda semua. Selamat menyongsong hari melayani Tuhan di hari Minggu, dan saya berdoa semoga Tuhan boleh menyertai setiap Anda semua. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. So, make it simple and make it meaningful. May God bless you, teman-teman semua. Jadi